Halo teman-teman, pada materi ini kita akan mempelajari beberapa cara atau metode pada C++ yang dimana digunakan untuk memasukkan input dari user dan menampilkan output, ya. Jadi materi ini mengenai standar input dan output pada C++. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini saya sudah membuat fungsi utama, ya, seperti header, ya. Jadi yang pertama kita akan mempelajari standar output pada C++. Jadi standar output pada C++ itu terdapat dua cara, ya, atau dua perintah dalam C++. Yang pertama, perintah printf, ya. Ya, jadi perintah f ini digunakan untuk menampilkan belajar pemrograman dasar. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman menggunakan perintah printf, itu harus mengikuti atau diikuti oleh header, bukan iostream, ya, tetapi stdio.h. Ya, jadi kalau ingin menggunakan perintah printf, itu harus diikuti dengan header stdio.h. Jika teman-teman belum paham, silakan dilihat video sebelumnya, ya, mengenai penjelasan header dalam C++. Nah, ini perintah yang pertama menggunakan printf, ya. Perintah yang kedua yaitu menggunakan perintah cout, ya. Jadi fungsinya sama, ya, untuk menampilkan kalimat belajar pemrograman dasar, ya. Cuman yang membedakan, kalau menggunakan perintah cout itu harus diikuti dengan header iostream, ya. Jadi bukan stdio.h. Nah, seperti ini. Jadi ketika teman-teman menggunakan perintah cout, itu harus diikuti dengan header iostream. Karena kalau teman-teman menggunakan stdio.h, itu programnya akan error, ya. Karena cout ini bukan merupakan header dari stdio.h. Header stdio.h ini salah satunya print.f, ya. Kalau untuk perintah cout itu headernya iostream, ya. Jadi di sini kita menggunakan perintah cout saja untuk pembelajaran selanjutnya. Karena kalau menggunakan perintah printf itu agak sedikit sulit, ya, karena banyak, ya. Karena banyak tanda, ya, atau fungsi printf yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman menggunakan perintah printf. Jadi untuk menampilkan kita menggunakan perintah cout saja, ya, untuk memudahkan. Sebenarnya fungsinya sama, cuman untuk pemula baiknya menggunakan perintah cout. Oke, yang kedua, standar
input pada C++. Jadi ada berbagai macam ya perintah untuk melakukan inputan ya pada user. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Untuk melakukan standar input, teman-teman bisa menggunakan fungsi get dan get ya. Nah, ini menggunakan perintah printf ya. Nah, untuk inputan ini kita menggunakan perintah sin ya. Nah, kalau sin ini menggunakan header iostream juga ya. Jadi di sini kita menggunakan perintah sin ya untuk memudahkan pembelajaran selanjutnya. Nah, sebenarnya banyak ya perintah-perintah yang lainnya seperti fungsi scanf. Ini sama saja fungsinya untuk inputan. Cuman harus menggunakan tanda atau simbol-simbol tertentu yang teman-teman harus dalami atau pelajari terlebih dahulu. Jadi untuk itu saya sarankan untuk pembelajaran kedepannya kita menggunakan fungsi sin untuk inputannya. Jadi fungsi sin ini digunakan untuk menangani standar input pada C++. Ya, jadi kita langsung saja langsung ke contohnya ya. Nah, kalau cout kan untuk menampilkan, misalkan siapakah nama Anda. Handle sin misalkan A. Nama saya adalah misalkan A. Nah, jadi cout ini kan untuk menampilkan karakter siapakah nama Anda. Ini ya. Kata ya yang ada di dalam kutip ini. Nah, sin ini merupakan inputannya yang harus diinputkan oleh user ya. Nah, A ini merupakan variabel yang dimana variabelnya sudah saya deklarasikan menggunakan tipe data string, yang dimana string ini fungsinya untuk menampung kata. Nah, ini untuk menampilkan nama saya adalah, nah A ini merupakan variabel yang dimana variabel ini diambil dari sini. Jadi inputan yang dimasukkan user itu akan dipanggil di sini. Jadi nama saya adalah nama yang diinputkan oleh user nantinya. Oke, kita langsung jalankan ya. Nah, contohnya seperti ini. Siapakah nama Anda? Nanti program akan menanyakan. Nah, di sini user harus menginputkan ya. Nah, harus menginputkan kata. Karena di sini menggunakan tipe data string. Jadi harus inputan kata. Jadi handle ini fungsinya untuk membuat baris baru. Jadi inputannya ada di bawah kata siapakah nama Anda atau kalimat siapakah nama Anda. Jika kita tidak menggunakan handle, itu akan di sini. Ya, inputannya akan ada di sebelah tanda titik 2 ini. Karena kita menggunakan handle, dia akan membuat suatu baris baru. Jadi misalkan kita inputkan namanya Rahmadani. Nah, nanti program akan hasilnya seperti ini. Program akhirnya seperti ini. Ya, jadi siapakah nama Anda? Rahmadani ini merupakan inputan ya.
karena kita menggunakan perintah sin ya untuk melakukan inputan. Yang nama saya adalah Rahmadani. Nah, Rahmadani ini merupakan inputan yang diinputkan user. Nah, di sini kita mengambil variabelnya ya.